Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu semuanya dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa di channel Kadada Kisah. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu kita ingin kembali membahas ataupun menginformasikan mengenai seputar PPG ya Bapak Ibu ya, PPG dalam jabatan tahun 2022. Hari ini tanggal 18 ya bulan Februari 2022, artinya kita sudah menjalani hampir 6 hari ya mengenai proses pendaftaran dari PPG tersebut. Yang kemarin dimulai tanggal 12 ya kalau tidak salah ya. Hari ini sudah tanggal 18, artinya sudah 6 hari berjalan ya. Terakhir kita batas waktunya adalah tanggal 25 Februari 2012 ya, 2022 maaf. Nah, selama selang waktu beberapa hari ini tentunya sudah banyak sekali Bapak Ibu nih, ada yang sudah disetujui, ada yang sudah ditolak secara permanen, ada yang sudah ditolak perbaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita ingin membahas apa-apa saja kira-kira yang sudah itu yang ditolak ya, yang ditolak secara perbaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti contohnya di sini Bapak Ibu, apakah benar nih? Di sini ada kasusnya di mana ini? Nah, di sini kita lihat teman-teman yang men-share di grup PPG ya teman-teman, ini menjelaskan ataupun men-share mengenai hasil dari verbal LPMP ya, bahwa menyatakan bahwa ada ditolak secara perbaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini dengan catatan mohon unggah ulang SK pengangkatan pertama yang bukan dari sekolah di bawah Kemenak. Nah, jadi ini kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin guru tersebut ya mengunggah ataupun mengupload TMT awal dia itu berasal dari sekolah Kemenak. Ternyata setelah di verbal LPMP katanya ditolak perbaikan, diminta untuk mengunggah SK pengangkatan pertama yang bukan dari sekolah di bawah Kemenak. Nah, artinya secara tidak langsung untuk sekolah di bawah Kemenak sepertinya tidak diterima, atau bagaimana akan kita kurang tahu juga intinya ya, seperti itu. Padahal kan secara di website ppg.kemendikbud.go.id ini sudah dijelaskan bahwa guru dari sekolah formal manapun bisa mendaftar di PPG kali ini ya. Ini kan nih, apakah guru sekolah non formal seperti kelompok bermain dapat mendaftar seleksi Daljab 2022 ini. Guru dari sekolah non formal ya sudah pasti tidak bisa mendaftar. Sedangkan PPG dalam jabatan tahun 2022 ini hanya diperuntukkan bagi guru-guru dari sekolah formal sebagaimana peraturan yang berlaku. Nah, pertanyaannya apakah dari sekolah di bawah naungan Kemenak itu formal atau tidak Bapak Ibu? Tentunya sekolah formal kan ya, misalnya dari Madrasah Ibtidaiyah ataupun dari Madrasah Sanawiyah ataupun Madrasah Aliyah, tentunya itu adalah sekolah formal ya. Kenapa? Jadi pertanyaan kita, kenapa sampai bisa LPMP itu menolak? Ini masih perbaikan ya Bapak Ibu ya, mungkin kita kurang tahu juga nanti ke depannya, mudah-mudahan ada kebijakan dari LPMP. Nah, di sini disuruh mengunggah ulang SK pengangkatan pertama yang bukan dari sekolah Kemenak. Pertanyaannya, misalnya kita TMT-nya emang dari sekolah Kemenak, apakah bisa itu seperti itu kan? Nah, jadi ini mungkin nanti ada kebijakan atau seperti apa. Tentunya banyak teman-teman yang TMT awalnya itu kan dari bawahan Kemenak seperti itu. Jadi ini kita kurang tahu juga. Jadi Bapak Ibu yang belum mengupload ataupun belum mengunggah, ini bisa jadi pelajaran ya. Yang TMT awalnya itu di bawah sekolah Kemenak, karena sudah ada contoh kasus teman-teman yang seperti ini. Itu yang pertama dulu Bapak Ibu, TMT awalnya
dia di bawah sekolah Kemenak, diminta untuk perbaikan dan diminta untuk mengunggah ulang SK pertama yang sekolah bukan di bawah Kemenak, seperti itu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, di sini ada juga kasus teman-teman ya yang diminta perbaikan juga nih Bapak Ibu. Nah, di sini mana tadi? Nah, kemudian Bapak Ibu kita yang selanjutnya ada juga nih kasus teman-teman yang seperti ini nih. Nah, ini dia ini ditolak juga perbaikan ya. Disuruh dengan melengkapi surat tugas mengajar dengan SK pembagian tugas mengajar. Mungkin ini kasusnya Bapak Ibu, dia ini mungkin kurang lengkap ya mengenai surat tugas mengajar ataupun surat pembagian tugasnya ya dengan SK pembagian tugas mengajarnya. Jadi Bapak Ibu perlu diperhatikan yang masih belum mengupload atau mengunggah dokumennya perlu jadi pelajaran ya untuk surat tugas mengajar dan SK pembagian tugasnya agar selengkap mungkin ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang ketiga Bapak Ibu ada juga kasus ya teman-teman mengenai dia itu lulus P3K ya tahun 2022 ini. Tapi setelah mengajukan dia ditolak juga secara perbaikan ya karena SK yang diminta LPMP adalah SK honorer dari kabupaten atau wali kota yang tahun 2022 ini. Tapi secara kenyataannya untuk SK itu untuk tahun 2022 ini kan belum diterbitkan oleh kabupaten ataupun Pemda masing-masing ya. Jadi itu bagaimana solusinya? Kita juga tidak bisa juga untuk menjelaskannya ya, dikarenakan mudah-mudahan aja nanti ada kebijakan dari LPMP ya, karena kendalanya SK untuk tahun 2022 ini tentunya sebagian ada yang masih belum diterbitkan ya. Nah seperti itu. Jadi itu ya Bapak Ibu ya 3 kasus yang sudah kita ketahui ya seperti itu. Kemudian di sini kan untuk mengenai Nah, di sini kan bagaimana di sini di laman ppg.kemendikbud.go.id juga sudah dijelaskan bagaimana mana tadi. Nah, ini bagaimana dengan guru P3K yang belum menerima SK pengangkatan sebagai P3K? SK apa yang perlu diupload katanya. Nah, di sini sudah dikatakannya bagi guru P3K yang belum menerima SK maka dapat menggunakan SK dari instansi saat ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya, jika guru masih mengajar sebagai honor daerah di sekolah negeri, dapat mengupload SK sebagai guru honor daerah status kepegawaian sesuai Dapudik per 30 Januari 2022 ya. Sedangkan SK untuk ini kan per 30 Januari ya Bapak Ibu ya, sedangkan saat ini kan belum diterbitkan SK, berarti secara melihat ini kita bisa mengambil kebijakan ya tentunya bahwa SK yang sebelumnya misalnya 2021 itu masih bisa dipakai ya. Nah, jadi mudah-mudahan saja bagi teman-teman yang sudah mengalami hal itu nantinya ada kebijakan dari LPMP ya. Tentunya ini sangat merugikan bagi teman-teman ya guru honorer dan juga. Kemudian mengenai kasus yang pertama tadi yang TMT di bawah Kemenak tersebut, mudah-mudahan ada kebijakan dari LPMP juga ya untuk bisa dimaklumi ya teman-teman ya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman sekilas info mengenai kasus kita ataupun kasus teman-teman yang ditolak secara perbaikan ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua ya, bagi teman-teman yang mungkin masih bisa untuk memperbaikinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.